Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Zalma. Sebagaimana tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepada saya sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Enim, saya dan seluruh staf Puskesmas Tanjung Enim akan selalu berusaha untuk mengupayakan apa-apa kegiatan-kegiatan dan program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Update implementasi terbaru dalam bidang kesehatan khususnya untuk Paskes tingkat pertama atau Puskesmas itu adalah integrasi layanan primer. Kami di Puskesmas Tanjung Enim sudah menjalankan integrasi layanan primer ini. Perubahan mendasar yang terjadi dalam integrasi layanan primer ini yang sudah kami lakukan, yang pertama, layanan kesehatan berbasis siklus hidup serta promosi dan pencegahan atau preventif. Yang kedua, mendekatkan akses layanan kesehatan hingga tingkat desa dan dusun melalui Pustu ILP dan Posyandu Prima. Yang ketiga, penguatan pemantauan wilayah setempat atau PWS. Pelayanan terintegrasi di Puskesmas Tanjung Enim dibagi menjadi 5 klaster. Klaster 1, klaster manajemen. Klaster 2, klaster ibu dan anak. Klaster 3, usia produktif dewasa dan lansia. Klaster 4, penanggulangan penyakit menular. Dan yang kelima, lintas klaster. Klaster 1, yaitu klaster manajemen yang terdiri dari manajemen ketatausahaan yang meliputi Kasubag Tata Usaha dan Subbagian Kepegawaian, manajemen sumber daya, manajemen keuangan, manajemen mutu dan keselamatan pasien, manajemen jaring jejaring, manajemen sistem informasi, dan promosi kesehatan. Klaster 2, klaster ibu dan anak yang terdiri dari pelayanan ibu, pelayanan anak dan prasekolah, pelayanan usia sekolah yang terdiri dari pelayanan pra-remaja dan pelayanan remaja. Klaster 3 yaitu klaster usia dewasa dan lansia yang terdiri dari pelayanan usia produktif dan dewasa, pelayanan pralansia, dan pelayanan lansia atau pelayanan geriatri dan promosi kesehatan. Untuk klaster 2 dan klaster 3 ini juga terdapat pelayanan penyakit infeksius yang akan dilayani sesuai dengan usianya dan disesuaikan dengan klasternya. Jadi, terdapat pelayanan poli TB yang jika di Puskesmas Tanjung Enim kami sebut poli kenangan, dan poli PCT atau IMS yang akan melayani pasien dari klaster 2 dan klaster 3. Juga terdapat konseling gizi, konseling PTM, konseling KTR UBM, dan konseling di poli jiwa yang melayani klaster 2 dan klaster 3 disesuaikan dengan usianya. Di Puskesmas Tanjung Enim juga terdapat pelayanan KTAP, kekerasan terhadap anak dan perempuan yang juga ada untuk klaster 2 dan 3. Klaster 4, penanggulangan penyakit menular yang terdiri dari kesehatan lingkungan, surveillance, dan promosi kesehatan. Lintas klaster terdiri dari pelayanan kegawat daruratan, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan poli gigi, pelayanan fisioterapi, pelayanan penanggulangan krisis kesehatan, dan promosi kesehatan. Alur pelayanan di Puskesmas Tanjung Enim dimulai dari bagian informasi atau screening untuk melakukan screening awal dan triase. Selanjutnya, pasien akan diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu antrian. Setelah pasien dipanggil, pasien akan menuju ke loket pendaftaran dan petugas akan melakukan pendataan serta akan mengarahkan pasien menuju nurse station sesuai dengan klaster untuk dilakukan screening terintegrasi. Dan pasien akan dilakukan pemeriksaan vital sign kecuali untuk pasien anak dan pasien ibu hamil, screening akan dilakukan di poli tujuan. Pelayanan pasien poli di masing-masing klaster tergantung usia. Untuk pelayanan di klaster 2, terdapat pelayanan poli anak dengan teknik screening khusus karena pada usia ini anak-anak sedang dalam fase bermain. Terdapat pelayanan prasekolah, pelayanan usia sekolah,
yang terdiri dari pelayanan pra-remaja dan remaja. Terdapat juga pelayanan imunisasi dengan hari-hari kunjungan tertentu. Selanjutnya di klaster 2, terdapat juga pelayanan kesehatan ibu hamil, NIPAS. Pasien akan dilayani sesuai dengan keluhan dan usianya. Untuk pelayanan di klaster 3, terdapat pelayanan usia produktif atau dewasa, pelayanan pralansia, pelayanan lansia atau poligeriatri. Di Poligeriatri Puskesmas Tanjung Enim, kami memberikan pelayanan khusus dengan fasilitas khusus, agar pasien lansia yang berkunjung ke Puskesmas Tanjung Enim mendapatkan pelayanan prioritas. Jika keluhan pasien terindikasi dengan penanggulangan penyakit menular, maka pasien akan diarahkan untuk dikonsulkan ke klaster 4. Dokter akan mendata dan akan dilanjutkan dengan aksi kunjungan rumah dan tindakan lanjutan. Salah satunya misalnya fogging dan tindakan PSM. Selain itu, terdapat juga pelayanan lintas klaster yang terdiri dari pelayanan kegawat daruratan di unit emergensi. Pasien akan mendapatkan pertolongan segera oleh petugas dan dokter jaga. Pelayanan di lintas klaster ini juga meliputi pelayanan laboratorium atau labkesmas tingkat 1. Petugas akan melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari klinisi yang ada di Puskesmas Tanjung Enim. Pelayanan lintas klaster lainnya yakni pelayanan poligigi. Jadi, pada klaster ini segala usia bisa dikonsulkan ke dokter yang bertugas. Untuk mewujudkan pelayanan terintegrasi, pelayanan di Pustu juga dilakukan hal yang sama, yakni pelayanan berdasarkan siklus hidup. Pasien yang datang ke Pustu akan melakukan pendaftaran dan screening awal, serta dilakukan screening terintegrasi. Setelah selesai, pasien akan diarahkan sesuai dengan kondisi dan usianya ke klaster tujuan. Setelah itu, pasien akan mendapatkan pengobatan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah selesai pengobatan dan pasien pulang, petugas akan kembali melakukan rekapan data dari pasien terkait apa-apa yang didapat dari pasien untuk diinput baik secara manual maupun diinput secara online sebagai bahan laporan untuk dimasukkan ke data PWS. Pelayanan terintegrasi tidak hanya terhenti sampai di Pustu ILP saja, tetapi berlanjut di pelayanan Posyandu Prima. Setiap pasien yang datang akan diberikan nomor antri dan pengunjung dipanggil berdasarkan nomor antrian. Langkah pertama, pengunjung melakukan pendaftaran. Selanjutnya, kader yang bertugas akan mencatat kartu bantu pendaftaran sesuai dengan siklus hidup. Langkah kedua, akan dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar perut yang disesuaikan dengan standar POM siklus hidup. Langkah ketiga, kader dan petugas kesehatan akan melakukan floating hasil pengukuran. Langkah keempat, bagi pengunjung akan dilakukan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan seperti imunisasi bagi bayi atau balita, pemeriksaan gula darah oleh petugas kesehatan, sedangkan screening kesehatan akan dilakukan oleh para kader. Selanjutnya langkah kelima, bagi pengunjung akan dilakukan penyuluhan atau edukasi sesuai masalah kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, proses pelayanan kesehatan Posyandu selesai. Apabila terdapat pasien atau pengunjung yang sudah terdata sakit dan yang sudah dijadwalkan untuk berkunjung ke Posyandu, tetapi tidak hadir pada hari Posyandu, maka kader akan melakukan kunjungan rumah. Pada kunjungan rumah, pasien akan tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan dan screening, dan akan tetap didata perkembangannya oleh kader Posyandu Prima. Teman sejawat dan teman senusantara, tidak mudah bagi kami untuk mewujudkan integrasi layanan primer ini seoptimal mungkin. Banyak pihak yang terlibat dan banyak koordinasi yang harus kami semua lakukan.
Untuk itu, alhamdulillah, karena support yang luar biasa dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Dr. Eni Zatila MKM, dan Ibu Wali Inovasi Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Ibu Elia Susita SKNMM, maka kami telah berhasil untuk mewujudkan beberapa inovasi dengan tujuan mempermudah kami dalam mengimplementasikan integrasi layanan primer ini. Beberapa inovasi yang kami rintis terkait implementasi integrasi layanan primer ini diantaranya koordinasi integrasi layanan primer menuju masyarakat sehat sejahtera, Koperasi Premier Nusantara dengan inovator Nurse Endrayeni Eskep. Inovasi ini mempermudah koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait integrasi layanan primer, serta mempersingkat proses koordinasi dan pengaturan para kader dan pelatihan kader untuk Posyandu Prima. Inovasi kedua adalah Garuda di Dadaku dengan inovator Rido Winanta RMIK. Di inovasi ini membuat ada backup rekam medis jika terjadi beberapa gangguan sistem, misalnya gangguan listrik, gangguan sinyal, gangguan sistem dari Infocast. Dan inovasi ini juga mempermudah sistem screening. Inovasi selanjutnya adalah Morning Indonesiaku dengan inovator Nes Eti Suharti Eskep. Mobilisasi screening hipertensi untuk segala usia secara berjibaku. Di inovasi ini kita melakukan screening hipertensi ke rumah-rumah pasien dengan tujuan tidak ada pasien hipertensi yang lost control dan pasien hipertensi yang tidak terkendali. Inovasi keempat adalah operasi ketupat dengan inovator Rosdalina Eskep, opsi dan reaksi perencanaan kerjasama untuk pemantauan wilayah setempat. Di inovasi ini, kita merencanakan trik dan strategi untuk mempermudah sistem pemantauan wilayah setempat. Inovasi selanjutnya adalah Indonesiaku Bahagia dengan inovator Dr. Zalma. Inisiasi dini dampingi lansia secara berjibaku menuju lansia sehat bahagia. Pada inovasi ini, kita melakukan pelayanan khusus dengan fasilitas khusus bagi lansia, menyediakan poligeriatri dengan layanan khusus, dan tidak hanya kita lakukan pelayanan ini di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas, tapi juga kita dampingi ke kunjungan rumah. Pasien juga akan kita dampingi bekerja sama dengan BKKBN, itu dalam sekolah lansia, dan pasien lansia ini juga kita lakukan rujukan khusus ke spesialis penyakit dalam jika pasien membutuhkan tanpa regulasi yang berbelit-belit. Inovasi terakhir adalah artis nasional, antisipasi penanganan tuberkulosis dan secara nyaman tanpa emosional dengan inovator Uela Rizka Eskep. Dalam inovasi ini, kita menyaring, mendata, mendampingi, dan mengadakan pengobatan serta monitoring untuk pasien TB dengan pasien-pasien dengan investigasi kontak sampai sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eni Zatila MKM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, mendukung dan mensupport sepenuhnya pelaksanaan integrasi layanan primer di Kabupaten Muara Enim. Integrasi layanan primer ini merupakan salah satu bentuk transformasi layanan primer, di mana pelaksanaan pelayanan itu dilakukan secara terpadu dan komprehensif, mulai dari puskesmas, puskesmas pembantu, sampai posyandu. Di tahun 2024 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 4 lokus pelaksanaan ILP, yaitu Puskesmas Tanjung Enim, Puskesmas Tanjung Agung, Puskesmas Gunung Megang, dan Puskesmas Lembah. Di tahun 2025 kita harapkan semua puskesmas sudah melaksanakan integrasi layanan primer. Semua puskesmas di Kabupaten Muara Enim sudah melaksanakan pelayanan secara terpadu dan komprehensif melalui ILP ini. Dan khusus untuk Puskesmas Tanjung Enim, saya ucapkan selamat karena sudah melaksanakan ILP ini hampir mencapai 100% dan persiapannya luar biasa. Dan hari ini pada tanggal 19 Desember tahun 2024
launching untuk integrasi layanan primer di Kabupaten Muara Enim kita pusatkan di Puskesmas Tanjung Enim. Semangat, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Susita SKM MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sekaligus sebagai wali inovasi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Dengan ini mensupport dengan lahirnya ide-ide inovasi yang muncul terkait integrasi layanan primer yang dicetuskan dari Puskesmas Tanjung Enim. Mudah-mudahan inovasi yang lahir ini akan menambah wawasan atau menambah motivasi untuk kawan-kawan terkhusus Puskesmas Tanjung Enim dan semua puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Muara Enim. Demikianlah sekilas layang pandang integrasi layanan primer di Puskesmas Tanjung Enim. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat yang sudah banyak membantu kami dalam mengaplikasikan integrasi layanan primer ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, jajaran Dinas Kesehatan, kepada Kominfo, Dishub, kepada camat, lintas sektor yang sudah banyak membantu, kepada lurah, kades, kader-kader kami, kemudian kepada tim PKK Kecamatan dan CSR, baik itu CSR Bukit Asam, PT BSB, PT PPA, dan PT MME, dan kepada seluruh teman-teman kami Puskesmas lain yang sudah mensupport kami, dan kepada seluruh staf Puskesmas Tanjung Enim yang dengan semangat dan spiritnya tanpa kenal lelah siap menjalani integrasi layanan primer ini. Demikian, salam sehat dan berkah selalu dari kami, Puskesmas Tanjung Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integrasi layanan primer di Puskesmas Tanjung Enim. Sukses, lancar,